Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Neo Versatikal Kalimantan Barat, Pontianak. Oke kawan-kawan, kali ini sebelum kita posting konten ini ya, konten orderan-orderan lagi. Jadi di sini saya hari ini akan memposting konten edukasi ya, edukasi. Jadi di sini saya punya unit ya, unitnya ini sudah lama dari konsumen saya di Pontianak, Pak Guru ya. Nah, jadi beliau nggak salah sudah order unit di saya itu sekitar 4 sampai 5 bulan yang lalu gitu. Jadi unit ini dia bercerita nggak bisa dikokang. Terus ternyata pas saya cek pistonnya ada patah dan cantolan patahannya itu sudah nggak ada gitu ya. Memang kelemahan P337 ini di bagian cantolan piston. Tapi di sini dia waktu order itu saya belum untuk risetnya itu kan banyak perubahan. Nah, jadi banyak cara kerja baru selama itu. Jadi sekarang unitnya didatengin lagi ke Neoforce untuk diservis gitu. Jadi enaknya unit-unit yang saya bikin ini, jika ada kerusakan atau kendala itu pasti bisa di-maintain atau diservis gitu kawan-kawan. Jadi alhamdulillahnya si bodi Gatot kaca ini sampai sekarang awet ya, sampai sekarang awet, tidak ada patah. Nah, bodinya masih kokoh, walaupun ini unit plastikan, unit biasa, sampai sekarang masih kokoh, tidak ada kendala sama sekali, alhamdulillah. Setelah di ekstrim-ekstrimin, bahkan dia juga ngoprek-ngoprek sendiri. Udah dioprek-oprek ya gitu ya. Nah, jadi di sini sudah ada cat-cat yang mulai ngelotok atau segala macam, di customnya lagi dibolongin, saya nggak tahu ya. Jadi si Pak Guru ini bilang kalau unitnya juga powernya menurun katanya. Oke. Jadi saat saya bongkar, waktu orderan ini dipesan kan masih sistem-sistem yang lama yang saya pakai. Jadi sekarang saya sudah upgrade ulang, saya perbaiki, saya servis tanpa mengganti part apapun. Jadi pertama, edukasi yang akan saya berikan, kawan-kawan pasti banyak mengalami piston patah terutama kan. Nah, piston patah itu setelah beberapa lama saya mengerjakan airsoft, ternyata saya mendapatkan satu masalah yang akan dihadapi oleh unit, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Apa itu kendalanya? Si piston ini bisa patah karena begini kawan-kawan. Nah, saat piston ini misalnya kawan-kawan pesan dari saya terus terbang ke tempat kawan-kawan. Nah, dalam beberapa hari ke depan itu si piston ini karetnya walaupun sudah dilumasi, dia akan lengket. Dia akan lengket kawan-kawan. Jadi dalam arti lengket itu karena ada pengeringan pelumas di dalam piston ini yang menyebabkan dia lengket. Bagaimana cara menanganinya agar piston itu bisa awet dan tidak mudah patah? Nah, yang pertama, saat unit datang ke tempat kawan-kawan ya, usahakan seperti ini. Saat kalian baru memegang unit yang baru datang itu, usahakan, sebentar saya pasang dulu slide-nya. Nah, kalian kocok-kocok seperti ini. Jangan dikokang tapi cukup dikocok-kocok seperti ini. Fungsinya apa? Agar si piston ini bermain dulu. Gitu ya. Si housing dan piston ini bermain dulu gitu ya. Nah, terus jangan langsung dikokang ya. Itu agar kita melakukan kocok itu agar si per ini tidak kaku dulu gitu ya, karena dia beberapa hari perjalanan menuju dari tempat saya Pontianak ke daerah kawan-kawan, dia akan sedikit kaku gitu ya. Jadi kita lembutkan pernya dulu dengan dikocok-kocok kokangan seperti itu, jangan dikokang. Terus buka aja slide-nya ya. Jadi nggak hanya itu ya, nggak hanya saat perjalanan ke dari tempat saya ke tempat kawan-kawan harus kalian lakukan seperti ini, tapi saat kalian tidak memainkan unit, usahakan si piston ini saat mau dimainkan kalian lepas dulu. Mengapa harus dilepas? Karena kita harus mengeluarkan manual saat piston ini posisinya sedang lengket gitu ya. Kita keluarkan seperti ini, kita lumasi atau kita lap dulu, baru kita lumasi ulang, baru kalian mainkan begitu ya. Nah, seperti itu. Setelah dia licin seperti ini ya, seperti ini ya, kita langsung, nah kita kasih pelumas dulu seperti ini kan. Nah, sedikit aja dikocok
Ini nggak hanya saat pengiriman ya, tapi saat kawan-kawan tidak memainkan unit dan akan memainkan kembali unit kalian, jangan langsung dimainkan, tapi ditarik manual seperti ini. Ini wajib ya. Nah, setelah dia lancar lagi, kalian pasang ulang. Nah, kalian pasang ulang si pistonnya. Nah, seperti itu. Baru kalian kokang. Boleh manual seperti ini atau sudah pasang slide ya. Gitu. Jadi dipasang slide juga boleh. Sebentar. Keras biasa. Nah, ya. Nah, seperti itu kalian majuin. Jadi mau dikokang kayak begini boleh, tapi agak-agak sakit tangan karena per saya kan keras gitu ya, ekstrim. Kalau pakai slide dia lebih enak kokangnya gitu. Nah, seperti ini setelah terlumasi dia akan lebih gampang. Lebih gampang nyantol seperti ini. Nah, kenapa dia bisa patah kalau kita tidak melakukan ini? Karena saat dia lengket, posisi seperti ini. Ya, kita kokang, terus kita majuin kokangannya, yang maju kan hanya housingnya, tapi ininya tinggal. Nah, kenapa bisa patah? Saat ini masih posisi lengket, kita majuin kokangannya, dia akan sedikit memaksa, dan bahkan banyak memaksa agar si housing ini bisa lepas gitu. Nah, saat dia dipaksa seperti ini, kemungkinan nanti saat dia lengket karena dia belum lancar maju mundurnya, dia itu bisa bisa dipaksa, dan si piston ini juga maunya ketarik juga kan, ketarik ke depan juga dia kan. Nah, karena dipaksa akhirnya bisa memunculkan keretakan kecil. Saat keretakan kecil itu setelah terjadi, nah saat kita tembakan seperti ini beberapa kali kemudian dia akan patah gitu kawan-kawan. Oke. Jadi sekali lagi, saat unit itu sudah beberapa hari tidak dimainkan, buka dulu, lepas dulu unitnya, dilumasi dulu, baru kalian pasang, kalian kokang, baru ditembakkan. Baik, seperti itu kawan-kawan. Oke, itu agar piston kalian awet ya, karena untuk P377 ini sudah masuk ke unit langka, jadi kalian juga harus bisa merawat unit dengan baik gitu ya kawan-kawan ya. Semua barang apapun namanya barangnya itu pasti butuh perawatan ya. Kalau kita males merawat, ya pasti barangnya bakal dipaksa gitu kan, dipaksa bekerja, padahal dia belum siap, ibarat motor yang belum panas gitu ya kawan-kawan. Oke, nah ini sudah fix. Walaupun cantolan pistonnya sudah tidak ada, saya bikin ulang. Saya bikin ulang cantolan pistonnya dan alhamdulillah bagus. Oke ya. Kendala keduanya, si powernya itu menurun menurut si Pak Guru. Nah, setelah saya cek di bagian chamber sudah agak longgar. Nah, itu wajar karena pemakaian ya. Di karet chambernya sudah agak longgar, makanya saya tidak menyarankan karet chamber itu dilem-lem, tapi memang harus benar-benar di custom dikerjakan, karena namanya karet lama-lama itu kan bisa aus gitu ya. Nah, saat karet itu aus, kita bisa memperbaikinya, kita bisa meremajakan karet itu gitu. Setelah diremajakan, kompresinya yang awalnya bocor bisa kita padatin lagi. Nah, ini sudah mantep. Jadi posisinya si unit ini yang awalnya rusak tidak bisa dikokang karena pistonnya patah, terus powernya low karena kompresinya bocor. Sudah kita kerjakan ulang, sudah kita servis, sudah kita tuning ulang juga. Alhamdulillah dia kembali seperti sebelumnya dan bahkan lebih baik dari sebelumnya gitu kawan-kawan. Oke, jadi kita akan coba syutingnya. Saya skip dulu, saya mau pasang bautnya dulu ya. Baik, setelah saya pasang bautnya sudah seperti ini tampilannya. Baik, kita coba ya, kita coba kokang. Bagus sekali. Oke. Dari suara kompresinya sudah padat lagi. Baik, sangat baik ya. Jadi sudah mantap sekali nih. Oke. Bagus sekali kawan-kawan. Jadi kita coba isi BB dulu ya. Kita ambil magazinnya, kita isi BB dulu. Mana dia? BB. Sementara kita belum bisa pecah-pecahan botol karena posisinya studio masih berkemas-kemas, dan di tempat nembaknya juga lagi dikerjain ya, karena dindingnya di plester gitu. Oke, ini ada BB plastik aja, kita coba sebentar kita ambil. Kita coba ke kardus saja. Ini kardus tebal ya, kardus tebal karena ini bukan kardus Indomie atau apapun itu, ini kardus lemari ya. Bismillah. Baik, tembus seperti itu kawan-kawan, tembus. Nah, itu dia.
Tembus, kardusnya tebal nih. Nih, bukan kardus tipis ya. Jadi seperti itu. Baik, kita pasang dulu kameranya. Oke, baik. Robek-robek ya, biasalah namanya juga kerja kan. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan, edukasi dari saya semoga bermanfaat dan saya harap agar unit kawan-kawan lebih awet bisa diikuti cara saya. Karena penjelasannya semoga bisa diterima dan jelas ya. Kalau ada pertanyaan seperti ini di konten ini belum jelas, kalian bisa WhatsApp saya dan bertanya ya. Baik, seperti itu kawan-kawan, untuk unit agar awet ya, seperti itu lakukan hal yang tadi saya lakukan, terutama piston. Dan selain itu ada kendala ketiganya itu beberapa lubang bautnya, tempat kita ngencengin baut itu udah pada aus, udah pada los gitu. Caranya gampang. Jadi kalau ada body yang ini ya, body seperti ini, lubang bautnya aus gitu, kalian bisa lakukan cara ini. Kalian lem aja, ini khusus unit-unit plastik atau ABS. Kalau unit metal jarang aus, tapi kalaupun ada lubang-lubang yang aus, mau metal mau ABS, dia bisa kalian tetesin dulu lem seperti ini. Tetesin aja ke lubangnya, tempat masukin bautnya itu setengah penuh gitu ya. Terus biarin kering, boleh dipanasin pakai api rokok gitu. Setelah kering kalian baut aja, itu balik normal lagi gitu ya kawan-kawan ya. Jadi untuk kendala seperti itu hal wajar karena pemakaian, dan misalnya kita suka bongkar pasang, suka ngulik-ngulik sendiri, nah itu bisa dilakukan. Itu cara paling gampang dan pasti paten, pasti bisa dilakukan. Balik lagi kawan-kawan, balik lagi ke orangnya kan, bisa mandiri apa enggak. Nah seperti itu. Jadi alhamdulillah unit Pak Guru dari Pontianak sudah selesai servisnya, sudah kembali seperti sedia kala, bahkan lebih kencang dari sebelumnya. Silakan dinikmati. Untuk servis di Neoforce, jika teman-teman ada kendala itu gratis ya. Untuk yang di luar pulau, bantu saya ongkos kirim gitu kawan-kawan. Itu bisa dibicarakan karena ongkos kirim dari saya di sini ke tempat kawan-kawan juga saya pasti dapat diskon dari member saya di ekspedisi ya. Gitu. Saya ada diskon ongkos kirimnya pasti. Itu saya pastikan. Paling kalian bayar full itu dari tempat kalian ke sini. Terus nanti dari sini ke tempat kalian itu saya pasti kasih diskon ongkos kirimnya. Semua pengiriman dari Pontianak ke daerah masing-masing pasti ada diskonnya kok. Gitu kawan-kawan. Oke, jadi seperti itu. Walaupun ini unit lama, karena sudah Gatot Kaca versi 2, dia tidak akan bisa pecah, tidak akan bisa patah, tidak akan bisa retak. Masih kokoh sampai sekarang, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat edukasi dari saya hari ini. Salam dari gua Neoforce 3 Kalimantan Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cas.